Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Mustafa dengan NIM D5002300. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas em, satu soal dari ujian akhir ya. Baik, ya. Eh, Mari kita simak sama-sama. Untuk yang nomor dua, reaksi orde satu dilangsungkan dalam dua reaktor CSTR atau RATP. Volumenya sama, kemudian juga disusun secara seri ya. Reaksinya fase cair A menjadi R, di mana laju reaksinya bisa dinyatakan sebagai min Ra sama dengan 1,5 Ca. Ilustrasinya seperti ini, suhu masuknya adalah 30, suhu masuk reaktor satu ya, kemudian keluar dari reaktor satu adalah 90, kemudian keluar reaktor 2 90. Konversi yang diharapkan adalah 90%. Em, Kita diminta di sini menentukan berapa konversi saat keluar dari reaktor yang pertama dan berapa heat transfer untuk setiap reaktor. Baik, eh, teman-teman semua, untuk algoritmanya kita menggunakan algoritma perancangan ya. Yang pertama kita tuliskan dulu mol balance-nya atau neraca molnya untuk CSTR mudah sekali. V sama dengan FA0 XA per min RA. Red law-nya order 1, mineral KCA, stoichiometri fase cair, Ca sama dengan Ca01 min X. Kemudian kita combine dari persamaan 1, 2, 3 ini, jadi Ca nanti masuk ke sini, ya. Kemudian mineralnya masuk ke persamaan 1, sehingga kita punya persamaan yang ini, ya. Kemudian kalau kita menggunakan dua buah CSTR dengan volume yang sama, berarti untuk reaktor yang pertama, V1-nya akan sama dengan FA0XA1 per min RA1, gitu ya. Kemudian untuk reaktor 2 berarti V2 sama dengan FA0XA2 min XA1 per min RA2. Karena ini equal size, jadi V1 sama dengan V2, maka persamaan ini kita bisa tuliskan menjadi FA0XA1 per KCA01 min XA1, FA01 FA0 sorry dalam kurung XA2 min XA1 per KCA01 min XA2 ya. Seperti ini. Maka kemudian eh, faktor yang sama FA0 ini bisa kita eliminasi, kemudian CA0-nya kita eliminasi. Nah, ya. Untuk K ini sebenarnya kita ada asumsi di sini ya, terutama untuk reaktor yang pertama. Kalau reaktor kedua kan suhunya tetap 90 ya. Masuk 90, keluar 90. Reaktor yang pertama ini masuknya 30, keluarnya 90. Tapi karena reaktor ini adalah CSTR, di mana ada pengadukan yang baik ya, yang well mixed, yang sempurna, sehingga dan juga di sini ada apa namanya kondisinya non adiabatis, ada proses pemanasan atau pendinginan, sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa suhu dalam reaktor ini sama dengan suhu keluarnya, yaitu 90. Sehingga persamaan ini kita bisa gunakan ya K di sini sama dengan K yang di reaktor yang kedua. Sehingga kita bisa eliminasi juga ya seperti ini. Sehingga kita tinggal punya persamaan XA1 per 1 min XA1, XA2-nya 90%, 0,9, min X1 per 1 min 0,9. Dengan trial kita akan mudah mendapatkan nilainya, yaitu XA1-nya 68,4%. Atau di sini ya keluar reaktor 1, konversinya adalah 0,684. Ya, itu yang poin A sudah terjawab. Kemudian yang kedua, kita menghitung heat transfernya untuk reaktor 1 maupun reaktor 2. Untuk reaktor 1, kondisi non-adiabatis, berarti Q1-nya gunakan CP delta T ya, CP-nya produk, CP-nya reaktan, ini adalah produk. Eh, Kemudian konversinya, ini sisa reaktannya, ya. CP reaktan T1 min T0, T1 adalah T masuk,
T keluar reaktor satu ya. T0 adalah T masuk reaktor yang pertama. Ini konversi reaktor pertama kali panas reaksinya. Masukkan datanya, CP-nya, T1-nya keluar reaktor 190, masuknya 30. XA adalah konversi reaktor yang pertama 0,684 yang kita peroleh dari perhitungan poin A tadi, ya. Sehingga kita peroleh Q1-nya sebesar minus 2412 kalori per mol. Tinggal nanti berapa mol Fa masuknya, misalnya 100 berarti tinggal 100. Kita akan ketemu Q1-nya. Untuk yang reaktor yang kedua, eh, kita gunakan persamaan yang sama, hanya di sini kita diuntungkan ada T2 min T1. Ini T2 adalah suhu keluar reaktor 2, T1 suhu masuk reaktor 2. Jadi ini T2 sama dengan T1 ya, 90 90 masuk 90 keluar 90 ya. Sehingga kita hanya menghitung ini aja sebenarnya, panas reaksinya eh, dikalikan dengan konversi. Konversi keluarnya adalah 90, 0,9, konfirmasinya adalah 0,684. Sehingga kita boleh nilainya sebesar minus 864 kalori per mol. Eh, Kalau kita mengetahui jumlah volume mol per jamnya, kita akan bisa menghitung berapa Q2-nya. Demikian teman-teman, contoh eh, penyelesaian untuk nomor 2 ujian akhir. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.